Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku yang aku cintai, kita ketemu lagi. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, pembelajaran tema, yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Oke, sebelum kita menginjak pada materi, teacher akan review tentang KD yang akan kalian pelajari pada pembelajaran 3 kali ini. Simak baik-baik ya. Oke, pada pembelajaran 3 kali ini, lebih tepatnya tema 1, subtema 2, kalian mempelajari 3 muatan pelajaran. Nah, yang pertama ada PKN, IPS, dan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja teacher bacakan. Untuk yang PKN, kalian akan mempelajari bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu 2.1, bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai Pancasila. 3.1, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu muatan pelajaran IPS, kalian akan mempelajari 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi serta transportasi. 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, ekonomi serta transportasi. Selanjutnya bahasa Indonesia. 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Nah, itulah KD yang akan kalian pelajari di pembelajaran 3, lebih tepatnya tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, langsung saja coba kalian buka buku kalian pada halaman 76. Nah, pada halaman 76, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar, ada anak perempuan sedang, kalau dilihat dari raut mukanya dia sedang bahagia. Coba apa yang difikirkannya? Kita baca. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, di akhir pernyataannya ada pertanyaan ini. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kalian jawab sendiri ya. Nah, di bawahnya ada beberapa paragraf. Coba teacher baca. Paragraf pertama. Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memperhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara berbaris perbukitan ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan berdiri tegak gunung tempat hidup sebagai tumbuhan dan satwa. Oke, perhatikan dialognya. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada. Nah, menurut Badan Informasi Geospasial,
Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anton? Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Benny. Oke, kalian lanjutkan halaman 77. Nah, di halaman 77 nih ada kegiatan Ayo Mengamati. Nah, di kegiatan Ayo Mengamati ini kalian diminta untuk apa? Tentu saja mengamati. Nah, coba kalian perhatikan. Amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia berikut. Nah, peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian lihat di Indonesia ini, di peta ini terdapat warna-warna tertentu di setiap daerahnya. Nah, warna-warna ini teacher lihat ada merah, ada orange, ada merah muda, ada kuning, ada biru muda, hijau muda, ada biru ini yang laut ini, ada hijau tua. Lalu ada putih untuk yang negara lain. Negara lain ada Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini. Kenapa putih? Karena itu sebagai tanda bahwa itu bukan wilayah negara Indonesia. Oke, kalian perhatikan pojok kiri bawah, ini ada keterangan. Nah, keterangan ini merupakan keterangan warna daerah tertentu dengan kepadatan penduduk tertentu. Nah, kalian perhatikan di sini ada warna merah. Warna merah berarti daerahnya ini kepadatan penduduknya adalah 1299 orang per kilometer persegi. Nah, mana saja yang warna merah? Yang warna merah adalah, coba kalian lihat ada enggak yang warna merah? Yang warna merah ternyata wilayahnya ini DKI Jakarta. Tuh, DKI Jakarta ternyata penduduknya sangat padat sekali. Nah, selanjutnya warna orange. Warna orange ini kepadatan penduduknya adalah 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, daerah mana yang warnanya orange? Yaitu Pulau Jawa. Selanjutnya adalah warna merah muda ke kuning-kuningan. Warna yang ini ya, merah muda ke kuning-kuningan ini kepadatan penduduknya 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Nah, di daerah mana itu? Di daerah Lampung. Lalu di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Lalu di daerah mana lagi ya? Coba dilihat. Oh, tidak ada lagi. Oke, selanjutnya warna kuning. Warna kuning kepadatan penduduknya adalah 100 sampai 199 orang per kilometer. Di daerah mana? Di daerah Sumatera Barat yang ini dan Sumatera Utara yang ini. Lalu Sulawesi Selatan. Selanjutnya di Sulawesi Utara. Nah, yang ini di kawasan Sulawesi. Nah, selanjutnya warna hijau laut. Ini jumlah penduduknya sekitar 50 sampai 99 orang
per kilometer persegi. Di kawasan mana saja itu? Di kawasan, nah kita lihat warnanya yang sama. Warna mana ya? Warna Nusa Tenggara Timur. Nah ini. Lalu Sulawesi Tenggara. Lalu Kalimantan Selatan. Lalu di kawasan sebagian besar di Sumatera. Nah, selanjutnya warna hijau muda. Yang ini 10 sampai 49 orang per kilometer persegi. Di kawasan mana ya? Di kawasan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua. Nah, lalu warna ini, warna hijau tua, kepadatan penduduknya sekitar kurang dari 10 orang. Wah, sedikit sekali ya. Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Di mana? Di Papua Barat. Nah, ini ya, yang di sini di ujung ini. Itu sedikit sekali di sana. Nah, itu tadi adalah peta khusus. Nah, ini namanya peta khusus. Peta khusus yang menunjukkan jumlah kepadatan penduduk. Nah, kalian bisa mengamati sendiri. Kalau kalian punya atlas, kalian bisa melihat peta khusus lainnya. Oke, selanjutnya ada kegiatan Ayo Membaca. Pada kegiatan Ayo Membaca, kalian diminta untuk mengisi tabel. Nah, tadi sudah membaca tabel ya, dibantu teacher. Selanjutnya adalah mengisi tabel. Nah, kita isi tabelnya. Nomor 1, pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Kita isi. Pulau mana? Ada yang tahu? Ya, betul, Pulau Jawa. Kita isi Pulau Jawa. Lalu nomor 2, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya? Yang mana yang paling sedikit? Yang di situ ada paling sedikit. Nah, sebelah sini ini apa ini? Papua. Nah, daerah Papua ya. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Kita lihat Lampung yang ini ya. Nah, warna yang sesuai adalah yang nomor 3 dari bawah, yaitu merah muda ke kuning-kuningan. 200 sampai 599 orang per kilometer. Kita isi 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Masih ingat tadi daerah yang paling sedikit jumlah orangnya? Berapa ya? Kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kurang dari, jangan lupa, 10 orang per kilometer persegi. Selanjutnya, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Berapa ya kira-kira? Kita berada di kawasan mana? Kita berada di kawasan Jawa Timur. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, kita bisa melihat warna yang sesuai, yaitu warna jingga atau oranye, yaitu 600 sampai 1299 km. Maaf,
600 sampai 1299 orang per kilometer. Kita isi 600 sampai 1299 orang per kilometer persegi. Nah, kita sudah membaca dan mengisi tabel. Tadi kita sudah membaca peta, kita baca, kita sesuaikan dengan jumlah warna, dengan warnanya, kita sesuaikan dengan jumlah orangnya per kilometer persegi. Kita cocokkan daerah mana yang jumlahnya paling banyak dan paling sedikit yang jumlahnya sedang. Nah, aktivitas selanjutnya, coba kalian buka halaman 78. Nah, ada peta lagi nih, tapi kita baca dulu keterangannya. Ayo mengamati. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Tadi kita sudah mempelajari dan membaca peta khusus, yaitu tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk. Nah, sekarang kita peta khusus tentang persebaran suku-suku. Di sini warnanya lebih banyak. Nah, ada peta suku bangsa di Indonesia. Nah, kita perbesar, semoga terlihat. Nah, di Jawa ini ada suku Jawa, ada suku Tengger, ada suku Osing, ada suku Madura, suku Bali. Lalu di Kalimantan ada suku Ngaju, suku Melayu juga ada di sana, suku Banjar, ada suku Lawangan. Di Kalimantan Timur ada suku Kayan, suku Kenyah, banyak ternyata ya suku-sukunya. Di Papua, coba kita lihat Papua. Di Papua ada suku Argoni, suku Pegunungan Tinggi. Nah, di Papua Barat ada suku Manikion. Di Sulawesi Selatan itu ada suku Makassar, Lajulo, suku Bugis, dan masih banyak lagi. Coba kita lihat di kawasan Sumatera. Ada suku Minangkabau, ada suku Melayu yang banyak ini. Oh, di daerah pesisir ternyata kebanyakan suku Melayu. Di Pulau Sumatera juga di daerah pesisir kebanyakan suku Melayu. Ada suku Palembang dan masih banyak lainnya. Di Jawa ada suku Jawa yang paling banyak. Yang nomor 2 ada suku Sunda. Selanjutnya suku Madura, suku Betawi, dan Banten, Cirebon, Baduy juga. Nah, itu tadi adalah peta persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kamu telah mengamati dan memahami persebaran suku-suku bangsa di Indonesia melalui peta di atas. Sekarang sebutkan dan tunjukkan suku-suku yang mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia berikut. Nah, ayo berlatih. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, ada tabel ini. Ini suku mana saja ya? Nah, kalian tahu enggak ini? Ada yang paling mencolok ini suku mana ini? Nah, ini ada yang tahu ini tarian mana ini? Ini adalah tari Bali ya, tentunya berasal dari Pulau Bali. Kita boleh menarik garis. Sini ya. Oke. Selanjutnya, coba kalian perhatikan suku
yang di sebelah kanan paling atas. Nah, yang ini ya. Ini mirip suku yang di daerah mana ini? Coba kalian amati. Nah, berdasarkan alatnya, dandanannya, di hidungnya biasanya ada apa ini? Ada taring ini. Ini adalah suku Papua. Nah, suku Papua. Berarti Papua itu pulaunya yang mana? Nah, yang ini ya. Berarti kalian tinggal tarik garis lurus saja nanti Papua. Nah, kita tarik garis lurus ke Papua. Ini ya, Papua ini. Lalu selanjutnya adalah suku mana ya? Kalian tahu ini, yang bawahnya suku Papua ini. Ini mirip suku ya daerah mana? Ini adalah suku Dayak. Suku Dayak ada di pulau mana? Suku Dayak ada di Pulau Kalimantan. Oke, kita buat garis ke Pulau Kalimantan. Oke, sudah. Nah, untuk selanjutnya ini teacher memberi tugas pada kalian. Tinggal menarik garis lurus. Tadi sudah diberi contoh sama teacher. Ada 3 suku. Ada suku Papua, suku Dayak, suku Bali, atau satu lagi contoh. Oke, satu lagi contoh ya. Di sini ada pulau apa yang paling atas nih? Pulau Jawa. Mana ya suku Jawa? Nah, ini ada orang yang pakai belangkon, ada keris, ada sanggul. Nah, ini adalah suku Jawa. Kita tarik garis lurus. Ini contoh. Nah, ini contoh yang bisa diberi teacher. Nah, kalian untuk selanjutnya tinggal mencari pulau ini dihuni oleh suku apa? Ada Sumatera, Sulawesi, ada Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku. Dan yang belum diberi garis ada 1 Sumatera, 2 Sulawesi, 3 Nusa Tenggara, 4 Maluku. Ini adalah tugas kalian mencari tahu suku mana yang menghuni pulau-pulau tersebut. Nah, selanjutnya silakan kalian buka halaman 80. Di halaman 80 ada kegiatan ayo berdiskusi. Nah, di halaman ini teacher akan baca keterangannya, kalian simak. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Coba diskusikan dengan temanmu daerah-daerah persebaran agama di Indonesia. Nah, kira-kira daerahnya mana ya? Siapa yang tahu? Islam ada di daerah mana? Islam itu berada di daerah ini ya, Islam yang warna biru ya. Islam itu berada di kawasan daerah mana ya? Teacher beri clue, nanti kalian boleh memberi tanda dengan warna ya di buku kalian. Nah, di kegiatan ayo berdiskusi ini kalian diminta untuk memberi tanda pada daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Asal kalian tahu bahwa saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat. Apa saja? Yakni Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, di sini teacher sudah memberi petunjuk buat kalian dan kalian tinggal memberi warna saja. Petunjuknya teacher berupa kotak kecil, lalu
ada tulisan agama tertentu, kalian tinggal mewarnai. Islam untuk warna biru, Katolik untuk warna merah, Buddha untuk warna kuning, dan Kristen orange, Hindu ungu, Konghucu jingga. Nah, kalian bisa memberi warna. Nah, coba perhatikan, ayo mengamati di sini. Nah, di kegiatan ini kalian diminta untuk melakukan pengamatan sepertinya. Coba kita baca. Wah, beragam sekali ya penduduk Indonesia. Untuk mengetahui keberagaman kondisi penduduk Indonesia, bisa kamu mulai dengan mengamati lingkungan tempat tinggalmu. Kamu dapat mengetahuinya dengan melakukan wawancara dengan orang tua, perangkat RT dan RW, kepala desa atau tokoh masyarakat. Lakukan wawancara dengan kelompok belajarmu. Sebelum memulai wawancara, lakukan dulu berbagai persiapan, di antaranya: 1. Tentukan tempat dan waktu wawancara. 2. Tentukan korespondennya. Koresponden itu apa? Nah, nanti dijelaskan. 3. Tentukan tugas masing-masing anggota. 4. Siapkan peralatan. 5. Susunlah pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, koresponden adalah tim yang terdiri dari beberapa orang yang tujuannya nanti mewawancarai. Boleh ada yang mencatat, boleh ada yang mengajukan pertanyaan, boleh ada yang merekam, dan sebagainya. Nah, alat-alatnya apa? Alatnya adalah pensil dan catatan kecil. Nah, buku catatan kecil maksud teacher. Nah, di catatan itu kalian akan mencatat jawaban dari hasil wawancara kalian. Sudah siap kira-kira? Oke, kalian pasti sudah siap. Kalau kalian kesulitan menuju ke Pak RT, Pak RW atau kepala desa, kalian boleh tanya orang tua. Nah, coba ini adalah tema wawancara. Nah, di sini ada hal yang menjadi perhatian, yaitu agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, tingkat pendidikan penduduk. Ini yang menjadi materi kalian. Carilah informasi dan isi di sini. Teacher tidak bisa memberi contoh karena setiap daerah beda-beda nanti. Kalau luas berarti nanti satuannya adalah kilometer persegi. Batas-batasnya nanti berbeda setiap daerah. Batas utara, selatan, timur, dan barat. Kondisi alamnya bagaimana? Apakah diliputi dengan pegunungan atau persawahan, atau ada sungai besarnya? Non fisik sekarang. Agama penduduk mayoritas apa? Suku penduduk apa? Tingkat ekonomi penduduk bagaimana? Tingkat pendidikan penduduk bagaimana? Jadi seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya Benny ingin sekali menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Namun Benny bingung ingin memulainya dari mana, karena lingkungan tempat tinggalnya sangat beragam, baik dari sosial, budaya, agama, suku, profesi, maupun sumber daya alamnya. Walaupun demikian, semua warga hidup dengan rukun. Mereka saling membantu, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kepedulian mereka juga sangat tinggi apabila ada salah satu warga yang sedang mengalami kesusahan.
seperti saat ada orang yang sakit, ada orang meninggal, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau di daerah teacher, kalau ada orang sakit itu banyak warga yang menjenguknya di lingkungan RT tempat tinggal teacher. Jadi dijenguk tetangganya. Disakit apa? Kalau perlu diberi sumbangan. Sumbangannya tidak berupa uang saja, boleh uang, makanan, atau apapun. Yang penting niatnya menyumbang dan ingin menghibur supaya lekas sembuh. Dan apabila ada orang yang meninggal, banyak sekali tetangga-tetangga yang datang. Nah, datangnya itu diniatkan menghibur dan membantu proses pemakaman. Biasanya orang laki-laki membantu proses pemakaman dan orang perempuan biasanya berada di dapur membantu tuan rumah dan menghibur. Nah, menghibur yang sedang berduka. Jadi seperti itu. Biasanya di tempat tinggal teacher Denny seperti itu. Nah, selanjutnya ada kegiatan membaca. Coba kalian buka halaman 82. Di halaman 82 ada kegiatan Ayo Membaca. Judulnya apa? Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Paragraf pertama teacher baca. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Jadi paragraf ini inti permasalahannya adalah bahwa kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi. Selanjutnya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dan dalam menjalankan ajaran agamanya. Jadi setiap agama punya aturan masing-masing. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama. Kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, jadi di sini diceritakan bahwa di Indonesia itu terdiri dari banyak agama. Nah, tapi karena agamanya banyak itu tidak menjadikan negara Indonesia terpecah. Justru malah itu menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Oke, kalimat selanjutnya. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Kerukunan antar umat beragama yang satu dengan yang lain dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Jadi pada paragraf ini yang menjadi pokok pikirannya adalah ada program dari pemerintah namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Selanjutnya, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan.
Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan ajaran agama, seperti dalam pendirian rumah ibadah, pelaksanaan ibadah dan hari besar keagamaan, serta penyiaran agama. Jadi kerukunan umat beragama tujuannya adalah masyarakat Indonesia supaya bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Oke, paragraf selanjutnya. Kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama dapat memicu terjadinya konflik dalam agama itu sendiri. Oleh karena itu, perbedaan pandangan ini haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Jadi kerukunan umat beragama ini intinya dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, intern umat beragama. Jadi sesama pemeluk agama Islam harus rukun. Nah, seperti itu. Coba kalian buka halaman 83. Kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. Dalam hal ini tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, serta selalu menghormati agama masing-masing. Selain itu juga tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Paragraf selanjutnya. Adapun kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, para tokoh agama dan pemerintah sangat diperlukan perannya dalam mencari solusi yang baik tanpa merugikan pihak manapun. Jadi seperti itu. Kerukunan umat beragama ini ada 3 pokok penting, yaitu kerukunan antar umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar pemeluk beragama. Jadi yang pertama tadi sesama beragama, jadi agama Kristen dengan Kristen harus rukun, agama Islam dengan Islam harus rukun, dan lainnya. Lalu yang kedua adalah antar pemeluk. Jadi pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen harus rukun, dan dengan agama yang lain juga harus rukun. Lalu yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah. Itu maksudnya. Jadi membantu program pemerintah supaya terjadinya situasi yang rukun. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalian diminta untuk menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, kita berlatih lagi untuk menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Di sini sudah ada paragraf 1 yang diberi contoh, yaitu kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Di sini teacher akan memberi contoh beberapa paragraf saja, dan selanjutnya adalah tugas kalian untuk menentukan sendiri ide pokok paragraf. Nah, paragraf 2 teacher akan beri contoh. Paragraf 2 tadi berbicara tentang apa? Paragraf 2 tadi berbicara tentang kerukunan umat beragama. Kalian boleh melihat lagi teks tadi. Nah, di sini teacher sudah tahu bahwa paragraf 2 tadi berbicara tentang kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia
untuk mencapai kesejahteraan hidup. Titik. Dan untuk paragraf 3 coba kita lihat lagi yuk. Nah, paragraf 3, Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk mencapai kehidupan beragama, damai, dan rukun. Program ini, nah berarti paragraf 2 ini kalimat kedua ini menjelaskan tentang kalimat pertama. Kita bisa memutuskan kalau kalimat pertama dari paragraf ini adalah ide pokoknya. Oke, ide pokoknya adalah yang pertama. Kita tulis. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama, damai, dan rukun. Oke, kita lakukan enter. Nah, seperti ini untuk paragraf 3. Dan untuk paragraf 4 kita lihat lagi. Paragraf 4 adalah, teacher baca lagi, Tri Kerukunan Umat Beragama bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Program ini harus diwujudkan agar tidak terjadi pengekangan. Nah, ini menjelaskan kenapa, supaya tidak terjadi pengekangan dan pengurangan hak-hak dalam menjalankan agama. Jadi menjelaskan tentang Tri Kerukunan Umat Beragama untuk masyarakat Indonesia supaya bisa hidup dalam kebersamaan. Oke, berarti ini adalah ide pokoknya. Kita tulis. Masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Titik. Nah, untuk paragraf 5, 6, dan 7 ini teacher menyerahkan kepada kalian untuk memberi atau memikirkan ide pokok dari paragraf tersebut. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Kalian buka halaman 84. Pada halaman 84 teacher baca, menjaga kerukunan beragama merupakan perilaku yang baik yang harus dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut juga mencerminkan penerapan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada kegiatan Ayo Membaca. Pada kegiatan ini kalian diminta untuk memberi
perbandingan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, bagaimana cara membandingkannya? Kalian menuliskan nilai-nilai luhur yang berbeda pada satu sama lain. Pada sila 1 berbeda dengan sila 2, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, seperti itu. Nah, dan di sini teacher akan memberi contoh. Kalian boleh menambahkan. Jika ingin menambahkan, silakan. Sila pertama. 1. Mengembangkan sikap menghormati. Kebebasan dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Titik. Nomor 2, teacher beri kesempatan pada kalian. Nomor 3-nya juga boleh beri contoh. Nilai-nilai luhur apa saja? Nah, teacher sudah memberi contoh 1 poin untuk sila ke-1. Nah, selanjutnya untuk sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kira-kira nilai luhur apa ya yang terwujud? Nah, untuk sila yang kedua, nilai luhur yang pertama adanya harkat dan martabat manusia. 1. Adanya harkat dan martabat manusia. Titik. Dan yang kedua, teacher serahkan pada kalian untuk memikirkannya. Nilai luhur apa saja? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, di sila Persatuan Indonesia ini, sila ketiga ini, nilai luhur yang pertama adalah sadar dalam menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas suatu kepentingan pribadi maupun golongan. Titik. Dan poin kedua, poin ketiga, teacher serahkan pada kalian untuk memikirkannya. Selanjutnya sila keempat. Sila keempat di sini teacher memberi contoh. 1. Sadar akan hak demokrasi dengan memperhatikan harkat dan martabat setiap orang. Titik. Poin kedua, poin ketiga, teacher serahkan kepada kalian untuk memikirkannya. Selanjutnya sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai luhur yang pertama adalah teacher beri contoh mengakui hak milik
untuk hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Titik. Poin kedua, teacher serahkan pada kalian. Nah, kalian boleh mencari informasi ini di buku referensi lain, boleh kalian browsing di internet. Jangan lupa untuk berhati-hati ketika menuliskan, jangan sampai tertukar antara sila satu dengan sila yang lainnya. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 85. Nah, pada halaman 85 ini teacher baca keterangannya, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka dari itu, perilaku dan sikap masyarakatnya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Meskipun demikian, sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari perilaku orang-orang sekitar kita yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, ini yang tidak patut dan tidak boleh kalian lakukan di sekolah. 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. Selanjutnya, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Selanjutnya, mencontek. Selanjutnya, berkelahi. Selanjutnya, tidak mau mengikuti upacara bendera. Berikutnya, mengejek teman. Ini tidak boleh kalian lakukan di sekolah. Selanjutnya, di lingkungan rumah. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. Bermalas-malasan. Membantah orang tua. Oh, ini tidak boleh. Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Dan berbohong. Selanjutnya, di masyarakat yang tidak boleh dilakukan, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, melakukan kekerasan. Nah, ini adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sepatutnya tidak dilakukan oleh kalian. Nah, setelah mengetahui perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nah ini merupakan ujian buat kalian untuk menghindari hal-hal seperti ini meskipun ada kesempatan dan meskipun terdesak. Itu merupakan ujian buat kalian untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, untuk selanjutnya coba kalian buka buku kalian halaman 86. Di situ ada kegiatan ayo mengamati. Wow, ada gambar apa ini ya? Ada gambar orang yang sedang memakai baju adat di setiap daerah yang ada di Indonesia. Oke, sebelum itu coba kita baca, kita diminta untuk apa ya di dalam kegiatan ayo mengamati ini. Oke. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: 1. Nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa lautan. 3. Letak geografis dan strategisnya,
ternyata letak Indonesia itu sangat strategis ya. 4. Besarnya jumlah penduduk. Wow. 5. Beragamnya suku bangsa, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Ternyata ada juga ya pulau yang tidak berpenghuni. Berarti di sana masih belum ada orang. Mau nggak tinggal di sana? Oke, selanjutnya. Aktivitas selanjutnya. Ayo renungkan. Nah, dengan mempelajari kondisi kependudukan dan geografis alam Indonesia, kita makin bangga dan bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Tadi barusan sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita harus bangga karena Indonesia itu adalah negara yang kaya. Sebelumnya dijelaskan apa yang menyebabkan. Nah, tadi ada poin 1 sampai 7 tadi. Nah, teacher ulangi. Maaf, 1 sampai 6 ternyata. Nilai-nilai luhur, wilayah yang luas, letak geografis dan strategis, jumlah penduduk yang banyak, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Ternyata ini menjadi penyebab kita harus bangga. Kita tinggal di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia. Nah, sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Sudah belum ya? Kalian cinta? Nah, yang pasti jawabannya adalah sudah. Karena kita lahir di Indonesia. Dari kecil kita dididik di Indonesia. Kita tidak tinggal di luar negeri. Jadi kita pasti cinta pada Indonesia. Nah, tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Nah, kalau teacher sih dari dulu sudah cinta terhadap Indonesia. Jadi di sini teacher jawabnya sudah. Nah, tadi pertanyaannya, sudahkah kamu mencintai bangsamu? Teacher jawab di sini, sudah. Nah, tuliskan sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Nah, di sini teacher menuliskan apa yang sudah teacher lakukan. Oke, menjaga kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya apa ya? Oh, ini sebabnya dulu ya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Karena, nah, teacher tulis di sini, karena Indonesia terdiri dari beberapa agama resmi. Nah, teacher tulis di sini. Nah, ini salah satu contoh saja yang sudah teacher lakukan, menjaga kerukunan antar umat beragama. Kalau kalian sudah melakukan hal ini, boleh ditulis. Salah satunya ini, teacher beri contoh yang ini. Nah, coba kalian lihat aktivitas di bawahnya. Kerjasama dengan orang tua. Mintalah pendapat orang tuamu mengenai perilaku-perilaku orang di wilayah tempat tinggalmu. Adakah perilaku mereka yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Nah, kalian diminta bekerja sama dan mengamati perilaku-perilaku orang di sekitar tempat tinggalmu. Ada enggak yang tidak sesuai?
Nah, kalau ada, nah itu bagaimana menurut kalian? Apakah itu patut ditiru? Tentu tidak. Jadi jangan ditiru kalau ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin saja orang tersebut sangat terdesak sekali, tapi seharusnya memang tidak melakukan. Jadi kalian sebisa mungkin jangan melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, paham anak-anak? Oke, untuk selanjutnya adalah pembelajaran 4. Dan pembelajaran 4 ini akan diajarkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini pembelajaran tema sekian dulu. Teacher akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.